Ya, selamat pagi. Terpujilah Sang Bhagawa, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, pada hari ini merupakan pagi yang sangat cerah, secerah hati dan juga pikiran kita yang pada saat ini sedang melaksanakan kebajikan. Pada pagi hari ini saya diberikan kesempatan untuk berbagi pengetahuan, berbagi apa yang saya ketahui, dan berbagi apa yang saya pahami berkaitan dengan Dhamma itu sendiri. Ya, tentunya pada pagi hari ini kita juga diberikan kesehatan, sehingga kita pada pagi hari ini masih bisa mengikuti kegiatan rutinitas kita di hari Minggu, yaitu melaksanakan puja bakti. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan berkaitan atau berkenaan dengan cara terbaik untuk menjaga diri sendiri. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa terlahir sebagai seorang manusia itu sangat-sangat sulit. Bayangkan, dari sekian banyak makhluk hidup yang mengalami kematian, kemudian terlahir kembali, hanya sedikit yang dapat terlahir sebagai manusia. Maka dari itu kita bersama-sama untuk menjaga diri agar kehidupan nyaman, dan juga ketika kita mengalami kematian kita dapat terlahir kembali sebagai seorang manusia, atau bahkan bisa terlahir kembali sebagai dewa ataupun mencapai nibbana. Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, cara terbaik untuk menjaga diri sendiri, pertama yang harus dilakukan adalah merawat badan jasmani ini. Merawat badan jasmani ini bisa kita lakukan dengan cara memberinya makan atau minum. Bukan berarti kita harus melekat terhadap badan jasmani ini dan juga makanan yang kita makan, tetapi badan jasmani ini sebagai sarana kita untuk terus melakukan kebajikan, dan makanan yang kita makan atau kita berikan kepada tubuh ini adalah untuk mendukung bahwa tubuh ini agar tetap terjaga, agar tetap sehat, sehingga bisa melakukan segala aktivitas yang baik. Selain dari merawat badan jasmani, tentunya kita juga harus merawat batin kita sendiri. Di mana cara kita merawat batin kita sendiri adalah dengan cara menjalankan sila. Mengapa menjalankan sila dikatakan sebagai merawat atau menjaga diri dengan baik? Karena merawat sila, seseorang yang menjalankan sila secara sungguh-sungguh, secara sempurna, akan melindungi orang yang menjalankan. Seperti halnya di dalam Mahaparinibbana Sutta, di situ Sang Buddha sudah menjelaskan panjang lebar bahwa manfaat dari melaksanakan sila salah satunya adalah merasa percaya diri. Merasa percaya diri di sini adalah ketika kita berada di lingkungan masyarakat, ketika kita berada di lingkungan ataupun komunitas yang baru, kita akan merasa penuh percaya diri. Mengapa demikian? Karena kita melaksanakan sila tanpa tercela, tanpa
mengakibatkan bahwa sesuatu hal yang buruk tidak terjadi, akan tetapi hal yang baik kita lakukan sehingga kita merasa percaya diri. Selain merasa percaya diri, manfaat dari melaksanakan sila itu sendiri adalah yaitu adalah memiliki kekayaan atau hidup secara berkecukupan. Kemudian selain itu juga manfaat dari melaksanakan sila sendiri adalah ketika menjelang kematian, seseorang akan merasa tenang dan tidak gelisah ketika sedang menjelang kematian. Mengapa demikian? Karena ketika kita melaksanakan sila, tentunya hal-hal buruk itu sudah tidak kita lakukan, tetapi hal-hal baik yang kita ingat sehingga kita tidak merasa gelisah, tidak merasa cemas akan kematian, karena kita sudah paham bahwa kematian adalah suatu hal yang memang wajar, dan salah satu harta yang dibawa pada saat kematian adalah kebajikan itu sendiri. Selain dari tidak merasa cemas, tidak merasa gelisah ketika menjelang kematian, seseorang ketika sudah meninggal itu akan terlahir kembali di alam surga. Itulah manfaat dari menjalankan sila, di mana hal tersebut dikatakan sebagai cara menjaga diri dengan cara paling terbaik. Pertama, manfaatnya tadi adalah seseorang merasa penuh percaya diri. Kemudian seseorang akan hidup berkecukupan atau hidup dengan penuh memiliki kekayaan yang cukup untuk kehidupan. Kemudian merasa tenang ketika menjelang kematian. Kemudian selain itu nama baik sang pelaku sila itu sendiri akan tercemar baik. Kemudian yang kelima yaitu seorang setelah meninggal akan terlahir kembali terlahir kembali di alam surga. Selain menjalankan sila, cara terbaik untuk menjaga diri sendiri atau cara terbaik untuk merawat batin sendiri adalah dengan mengembangkan meditasi atau melaksanakan meditasi. Mengapa meditasi dikatakan sebagai cara terbaik untuk menjaga diri? Di dalam kitab Wisuci, di situ dijelaskan bahwa salah satu manfaat dari melaksanakan meditasi adalah bersifat mendamaikan dan luhur. Oleh karena itu, tidak hanya mendamaikan, tetapi masih banyak sekali manfaat yang kita dapatkan ketika kita melaksanakan meditasi itu secara sungguh-sungguh. Batin kita menjadi tenang. Ketika kita menghadapi masalah juga kita akan merasa tenang, tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, tidak terburu-buru dalam melakukan sesuatu, merasa tenang, merasa damai ketika menjalani kehidupan ataupun menghadapi persoalan hidup. Selain mengembangkan meditasi, kita juga dalam merawat batin, kita harus mengembangkan kebijaksanaan. Sebagaimana bahwa bijaksana itu sendiri adalah kita mampu untuk mengetahui ataupun memahami mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bermanfaat untuk diri kita sendiri, mana yang tidak bermanfaat, tidak merugikan orang lain, dan juga tidak merugikan diri kita sendiri, sehingga kita dapat mampu untuk mengembangkan kebijaksanaan itu sendiri dengan kita memahami bahwa hal-hal yang tidak bermanfaat seharusnya tidak kita lakukan, dan
hal-hal yang bermanfaat seharusnya kita lakukan. Seperti halnya pada saat ini kita melaksanakan puja bakti, membacakan parita, kemudian melaksanakan meditasi dan juga sharing dhamma, itu termasuk ke dalam hal-hal yang bermanfaat, tentunya memiliki kebermanfaatan bagi diri kita sendiri. Nah, selain dari mengembangkan kebijaksanaan di dalam Dhammapada 160, Sang Buddha bersabda bahwasanya diri sendiri sesungguhnya adalah pelindung bagi diri sendiri. Siapa pula yang dapat melindungi dirinya sendiri dengan dapat mengendalikan diri sendiri, seseorang akan mendapatkan perlindungan yang sungguh sangat sukar untuk dicari. Dari hal tersebut, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, kita menjaga diri dengan mempraktikkan ataupun mengamalkan ajaran Sang Buddha, mempraktikkan sila, melaksanakan meditasi, kemudian melaksanakan ataupun mengembangkan kebijaksanaan adalah cara terbaik untuk menjaga diri kita sendiri. Selain menjaga ataupun merawat badan jasmani, kita juga harus merawat batin ini sebaik mungkin, sehingga ketika kita menghadapi persoalan hidup yang memang terkadang sangat menyakitkan, kita bisa mengatasi hal tersebut dengan mudah dan tidak merasa bersedih ataupun berlarut-larut dalam penderitaan yang kita alami. Saya rasa saya tidak menyampaikan begitu panjang kali lebar ya, karena saya sudah mengetahui bahwa Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian sudah paham, dan saya tidak perlu menjelaskan begitu panjang serta dengan perumpamaan yang memang di dalam literasi Buddhis memang sangat banyak perumpamaan seperti air. Kalau saya menjelaskan seperti itu mungkin nggak nyampe waktunya. Mungkin Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian mungkin akan bosan untuk mendengarkan. Maka dari itu saya menyampaikan inti ataupun poin-poin penting yang berkaitan dengan apa yang saya sampaikan seperti tadi, yaitu cara menjaga diri dengan cara terbaik adalah dengan merawat badan jasmani, kemudian merawat batin itu sendiri dengan cara melaksanakan sila, kemudian mengembangkan meditasi dan juga melaksanakan mengembangkan kebijaksanaan. Seperti itu mungkin ya, demikian yang dapat saya sampaikan, tidak begitu panjang, tidak begitu banyak, karena memang seseorang ataupun kita sendiri itu terkadang ketika seseorang menyampaikan begitu panjang, kita itu merasa bosan dan kadang juga tidak ada yang nyantol seperti itu ya. Jadi semoga apa yang dapat saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua dan juga untuk semua makhluk. Sadisata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Satu. Akhir kata, selamat pagi. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.